Gak berasa nih hampir setengah tahun kita belum bisa berjumpa bersama-sama beribadah di gereja. Tapi kita percaya ya teman-teman, kalau hadirat Tuhan, kalau kuasa Tuhan tidak terhalang ruang dan waktu, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau sama-sama berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu sebelumnya saya rindu kita sama-sama boleh teriakan yel-yel pemuda kita. Kayak udah lama banget nih enggak teriakan yel-yel pemuda kita ya. Oke, yang di rumah harus tetap semangat ya. Anak-anak PRBI, semangat, semangat, semangat. Haleluya. Ya, kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk sekolah, terima kasih untuk semua yang Tuhan boleh sediakan buat kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, walaupun kami saat ini masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja ya Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh layak diterima di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memberikan hati kami memberikan pujian kami ya Tuhan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Karena hanya ini yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, untuk selalu berada di dekat-Mu, untuk selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan Tuhan, kerinduan kami ingin selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu kerinduanku, senang-senangkan hati-Mu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu, Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu, tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Sungguh ini yang menjadi kerinduan setiap kami ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Sungguh tak pernah kami bayangkan Tuhan, pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu,
Haleluya, kami mau bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami Tuhan. Sebab itu kami tak pernah takut berjalan seorang diri, sebab kami tahu kami bersama-Mu. Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah penghibur kami Tuhan, Engkau gunung batu kami, tak pernah sekalipun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Sebab itu kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, aku memuji-Mu Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku, ku menyembah-Mu selalu, tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu Yesusku. Tak ingin kami menjauh dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersama-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Kau Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Gori-gori bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Kau Raja, sebab hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan, sebab hanya Kau yang layak disembah, sebab hanya Engkau Tuhan. Kami mau beri yang terbaik Tuhan, kami mau beri hormat kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah.
tenang bersamamu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh, 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 dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, haleluya. Biar kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh suatu kerinduan kami Tuhan untuk terus tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami merasa Tuhan begitu tenang Tuhan, begitu damai dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Untuk ajar kami untuk lebih lagi mengenal siapa pribadi Engkau sesungguhnya ya Tuhan. Kami enggak mau Tuhan hanya mendengar dari kata orang saja ya Bapa, tapi kami mau mengenal Engkau secara pribadi lebih lagi ya Bapa. Untuk itu Tuhan, biar Tuhan sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, persiapkan hati setiap kami supaya kami benar-benar rindu untuk mengenal pribadi Engkau yang sesungguhnya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahku, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Sungguh kami begitu kagum Tuhan melihat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bila kulihat wajah-Ku dan wajah-Ku, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Dengan segenap hati katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Kami ada untuk mencari penyembah-Mu Tuhan. Sungguh inilah doa setiap kami Tuhan, biar melalui firman-Mu Tuhan pada malam hari ini dapat membuat setiap kami boleh lebih lagi mengenal siapa pribadi Yesus sesungguhnya ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai lidah bibirnya ya Tuhan, biar setiap perkataannya yang keluar ya Tuhan benar-benar berdasarkan dari Roh-Mu saja yang berbicara ya Tuhan. Tuhan berkati hati setiap kami biar menjadi tanah yang subur, biar ketika benih firman Tuhan ditaburkan Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita beribadah dalam nama Tuhan, karena masih memberikan kesempatan, waktu, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan aktivitas yang melelahkan tubuh sepanjang hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh hadir lagi, meskipun kita masih online, tapi kita percaya dimanapun kita ada, dimanapun kita berdiam saat ini, biarlah Tuhan menyertai kita, Tuhan membuka jalan bagi kita. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal 18 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat di medsos, di beberapa media mainstream atau yang lainnya, bahwa orang begitu gampang menuduh orang ataupun
hanya sekilas saja bisa menghakimi orang dengan tidak check and recheck berita tersebut. Kita tinggal langsung bret gitu. Pada akhirnya ketika kebenaran muncul, kita akan malu sendiri dan berusaha rame-rame untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang itu seperti yang terjadi di negara kita, ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Memang lidah kita itu anggota tubuh yang kecil, tapi lidah itu cukup kuat untuk merusak orang, membuat orang tidak semangat, membuat orang patah hati, membuat orang jadi meninggalkan jalan Tuhan. Bisa saja saudara. Belum lama ini YouTube seorang pendeta itu mengajarkan hal-hal yang aneh. Yang mengajarkan bahwa Yesus dan Roh Kudus itu satu dan dia tidak percaya dengan Tritunggal. Begitu banyak hal-hal seperti itu. Katanya itu Alkitabiah. Kalau kita baca Alkitab itu tidak ada menyatakan ketritunggalan itu tidak ada dalam Alkitab. Dan kalau kita baca Alkitab, maka kita akan menemukannya. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kalau saya diberi kesempatan untuk mengajar, untuk memberitakan firman, selalu berkata, mari baca Alkitab. Karena Alkitab itu penuntun hidup kita. Alkitab itu adalah peta harta karun yang menunjukkan jalan kepada harta karun itu. Ya, firman Tuhan ini adalah pedoman hidup kita, gaya hidup kita. Kalau kita tidak baca Alkitab, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita bisa percaya Tuhan bahwa Yesus pernah ada dalam dunia ini? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mati dan hidup kita dikuasai oleh lidah. Mari kita belajar saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan apa lidah kita. Jadi jangan dikatakan bahwa beberapa berkata katanya hatinya baik tapi hanya mulutnya saja. Tidak mungkin saudara. Ya, karena apa yang terkandung dalam hati itu meluapnya dari bibir kita. Ya, jadi kalau hati kita bersih, pasti perkataannya juga bersih. Kalau hati kita penuh kebencian, hati kita dipenuhi oleh dosa, maka yang keluar adalah kutukan, yang keluar adalah nyinyiran, yang keluar adalah hal-hal yang negatif, yang akan membuat orang lain terluka, saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kata-kata yang tenar ini saat ini, nyinyiran ini, saudara, kata-kata yang gak enak ini, bukan hanya terjadi di luar, tetapi dalam gereja juga seperti itu. Jadi hal ini harus kita rubah saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena tubuh, jiwa dan roh kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk melakukan kehidupan pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Ya, karena Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Tuhan Allah menciptakan langit bumi juga dengan berkata-kata. Kun fayakun, jadi dan terjadilah saudara. Jadi dengan berkata-kata Tuhan menciptakan alam semesta ini. Jadi dengan berkata-kata juga Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah diciptakan dan dihembuskan napas hidup. Artinya roh kehidupan masuk dalam kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati dengan lidah kita, dengan perkataan kita. Kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan hidupnya penuh dengan Roh Kudus, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang mengatai orang gampang sekali, ya. Seringkali saya kalau mendengar anak-anak muda itu berkata, ya maaf kata ini, kalau kata anjing diganti anjir, anjay, padahal anjing-anjing juga saudara. Seringkali itu kata-kata itu kayaknya udah biasa gitu, bercanda pakai kata-kata seperti itu. Padahal itu kutuk saudara. Suatu hari nanti akan terjadi saudara. Kalau kita katakan saya jelek, saya bodoh, saya tidak bisa buat apa-apa, itu akan terjadi. Jadi hati-hati dengan lidah kita saudara. Jangan sampai satu saat kita bisa memuji Tuhan dalam gereja, di lain kesempatan kita bisa mengutuki orang atau ngatain orang, gosipin orang. Itu tidak boleh saudara. Jadi kita harus hati-hati dengan lidah kita. Karena apa yang kita lakukan, itu namanya di Alkitab katakan tabur tuai. Apa yang kita kerjakan, itu akan kita tuai nantinya saudara. Kalau kita merasa seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak menjaga lidah kita, dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 26 dikatakan di situ. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi jikalau ada seorang menganggap di gereja itu luar biasa, di gereja bahasa roh, di gereja begitu kudus, begitu luar biasa, bisa saya katakan itu bahkan malaikat peminder lihat kita. Tapi kalau tidak bisa menjaga lidahnya, maka Alkitab kita dalam Yakobus ini katakan, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan itu akan tanggung jawabkan nanti saudara. Ya, di saat seperti ini mari saudara kita bijak-bijaklah mendengar.
Ya. Mendengar itu jangan langsung direspon, dengar dan cari dulu. Jangan ngomong sembarangan. Seperti beberapa waktu yang lalu, tetangga saya bilang sekarang lagi zamannya epidemi COVID-19. Tetangga saya bilang diisukan bahwa dia kena COVID katanya. Jadi satu tempat itu geger karena satu tetangga itu kena COVID, saudara. Jadi hati-hati saudara yang kasih dalam Tuhan dengan lidah kita. Lidah kita ini bisa membangkitkan orang. Dengan perkataan kita bisa membunuh orang, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, khususnya kita di Youth Lok Buyung ini, ya kita harus berubah, saudara. Jangan meskipun bercandanya jangan keterlaluan. Memang kelihatannya orang itu ketika kita bercanda dia ketawa juga. Kita kan gak tahu hatinya itu gimana, terluka atau tidak tuh orang. Nanti kalau dia terluka, sedikit terluka, dia akan susah didekati, saudara. Dia akan menyimpan akar kepahitan dalam hidupnya. Jadi nanti kalau dia lihat kita yang suka ngomongin ke dia begitu, apa yang kita lakukan itu dianggap salah. Apa yang kita lakukan itu kan salah terus gitu. Karena udah ada kebencian dalam hatinya, ada amarah. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kita harus sama seperti teladan kita. Yesus yang teladan kita ketika dia melihat waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Tuhan Yesus melihat semua orang-orang yang meludahi dia. Yang pertama sebelum tragedi Taman Getsemani, Yesus masuk ke Yerusalem dieluk-elukan, Hosana anak Allah yang maha tinggi. Yesus naik keledai, terus ada orang hamparkan pakaiannya, daun-daun palem. Itu seminggu sebelumnya. Setelah peristiwa mau Yesus disalibkan, mereka sudah mulai meludah, mereka mulai meninju, mereka mulai melakukan perkataan-perkataan yang luar biasa, saudara. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana selain waktu orang itu menyanjung Yesus, peristiwa Golgota, Tuhan Yesus dibuli luar biasa, Tuhan Yesus dihujat luar biasa, Tuhan Yesus direndahkan sedemikian rupa. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ini pembelajaran bagi kita. Sebagai orang-orang pengikut Yesus, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus berubah. Apalagi di zaman saat ini, saudara. Bagaimana negara kita membutuhkan doa kita. Negara kita, pemerintahan Presiden Jokowi ini membutuhkan semua orang-orang kudusnya di Indonesia ini untuk mendukung, mensupport, mendoakan presiden kita, sehingga kita bisa keluar dari jurang resesi ekonomi, dari pandemi COVID-19 ini, saudara. Sehingga ekonomi masyarakat berjalan, Indonesia dipulihkan, dan nanti tahun 2021 kita akan melakukan imunisasi massal. Kita doakan itu, saudara, biar supaya COVID ini bisa berlalu dari negeri kita. Dan biarlah apa yang dilakukan pemerintah kita doain dan kita berkati. Menteri Kesehatan dan seluruh dokter dan juga petugas paramedis yang sedang melakukan tugasnya saat ini dipakai Tuhan luar biasa. Itu dengan perkataan kita. Kita tidak bisa membantu negara kita dengan keuangan, kita bantu mereka dengan doa. Doa orang benar besar kuasanya, saudara, kasih dalam Tuhan. Daripada kita mengkritiki pemerintah begitu, pemerintah begini, lebih baik kita berdoa. Kalau pemerintah berdosa, kita minta Tuhan tolong ampuni, dan Tuhan curahkan belas kasihan atas Indonesia, sehingga Indonesia tidak dimusnahkan, Indonesia tidak hancur seperti waktu Pilpres yang lalu itu, debat capres itu, saudara. Agar Tuhan mencurahkan belas kasihannya atas bangsa negara kita. Jadi dengan lidah, bibir, mulut kita bisa memuji Tuhan. Kita memberkati, saudara. Mari kita mulai memberkati. Meskipun keadaan ini saat ini belum seperti yang kita harapkan, tapi dengan iman kita katakan Indonesia akan keluar dari resesi ekonomi. Kalau kita perkatakan terus, Tuhan akan bekerja luar biasa, saudara. Karena doa orang benar besar kuasanya, saudara, dalam Tuhan. Jadi mari sebagai anak-anak muda, generasi milenial, generasi Yeremia ini, saudara, mari kita bangkit. Ya, untuk menjadi berkat bagi bangsa negara, berkat bagi lingkungan di mana kita ada, pekerjaan, di rumah tangga kita masing-masing menjadi berkat. Jangan kita jadi batu sandungan, ya. Nanti orang kalau mau lihat kita aja ke gereja, orang Kristen aja begitu hidupnya nggak berubah. Lebih baik gua yang nggak kemana-mana, saudara, Islam Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu, saudara. Kita bawa Alkitab, kita luar biasa, kita datang ke gereja luar biasa, tapi kehidupan perkataan kita tidak membawa berkat bagi setiap orang, kita jadi batu sandungan, saudara. Ya,
nggak mungkin orang percaya kita lagi karena kelakuan kita sendiri. Kadang kita pintu gereja ibadah dibuka banyak-banyak, tapi karena kelakuan orang dalam gereja yang tidak jadi berkat bagi lingkungannya, orang tidak maukan ke gereja. Orang akan lihat kenyataannya, orang akan lihat orang Kristen tuh kayak gimana, saudara. Karena orang Kristen itu orang yang menyerupai Kristus. Ke Kristus ya. Kekristenan itu orang-orang yang menyerupai Kristus ya. Ada saya baca buku, baca artikel tentang pemimpin India ya. Waktu dia ke gereja, dia pakai baju yang biasa dia pakai itu. Datang ke gereja, orang-orang di gereja itu waktu itu kolonial Inggris karena di India ini. Jadi dia datang ke situ semua asalnya pakai baju jas dan sebagainya. Ketika orang yang diagungkan di India ini datang ke gereja, ya ketika dia mau datang ke gereja di situ dia dihalangin untuk masuk ke gereja karena dianggap tidak berpakaian sopan lah, mungkinnya seperti itu. Sehingga dia keluar dan berkata, Yesus aku kenal ya, Yesus aku percaya, tetapi orang Kristen tidak mencerminkan Kristus katanya. Jadi saat ini saudara, India itu mayoritas Hindu. Coba saat itu saudara, tokoh India ini dibawa masuk, diterima dalam gereja, saya percaya India itu mayoritas Kristen saudara. Tapi karena kelakuan, tapi karena perkataan, penolakan dari orang Kristen sendiri, sehingga orang ini tidak jadi ikut Yesus. Ya, bayangkan Alkitab kita yang lain katakan, jika satu orang bertobat, seisi surga bersukacita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, banyak hal yang harus kita berubah. Yesus memang tidak berubah, tapi kita harus berubah. Ke arah mana? Ke arah sama seperti Kristus Yesus. Dalam perkataan, coba saudara baca di Alkitab, tidak ada perkataan Yesus membuli orang, Yesus ngatain orang, Yesus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Tidak ada saudara. Semua yang Yesus lakukan adalah menunjukkan kasih Allah yang luar biasa yang Yesus kerjakan selama Kristus Yesus hidup dalam dunia ini. Dan dia menjadi berkat, dia menjadi tokoh sepanjang masa, dia menjadi tokoh yang dieluk-elukan tuh. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak berubah, ketika ada sekumpulan teman kita di situ dan kita datang mereka bubar, itu dipertanyakan saudara yang kasih dalam Tuhan, ada apa dengan kita? Ngomongin kita harus koreksi diri, jangan marah dulu. Kita koreksi diri, apa yang salah dalam diri saya? Kalau ada yang salah atau kita menyimpan sesuatu sehingga orang merasa kita sakiti, kita minta maaf saudara yang kasih dalam Tuhan. Datangin orangnya, maafkan saya kalau saya salah. Minta maaf saja saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke Alkitab. Jadi untuk mengoreksi diri kita, untuk membuat diri kita sejalan dengan apa kehendak Allah dalam hidup kita, mari kita baca Alkitab saudara. Karena Alkitab adalah penuntun hidup kita, penuntun arah kelakuan kita saudara. Dalam 2 Timotius katakan, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di situ, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, segala tulisan ini, ya Alkitab ini, dalam Petrus katakan semua yang tertulis dalam Alkitab ya adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah untuk menulis Alkitab kita. Sehingga ini bukan ide manusia, tetapi ini ide Allah, perkataan Allah yang dituliskan dalam Alkitab kita. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini untuk mengajar kita. Kalau kita baca Alkitab, baru kita tahu bahwa banyak sekali kesalahan kita yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi Alkitab kita mengingatkan kita untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan Alkitab kita yang lain dikatakan Roh Kudus yang diberikan Allah bagi kita itu untuk mengingatkan, mengajarkan apa yang tertulis dalam Alkitab ini saudara. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar Alkitab secara betul saudara, supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan menguasai kehidupan kita, seluruh kehidupan kita sampai bibir mulut kita, sehingga apa yang kita katakan itu ada perkataan berkat dan bukan kutuk. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar, mari kita bertobat, mari kita menyadari kesalahan kita saudara. Jangan sampai Tuhan datang ketika kita nanti datang kepada Tuhan dan Tuhan tolak kita.
Kita sudah capek-capek di dunia ini, sudah memberitakan, sudah buat ini, buat itu untuk Tuhan. Tetapi ketika kita datang ke rumah Tuhan dan Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu, inyalah engkau pembuat kejahatan, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar sama-sama. Saya juga belajar, saya juga bukan orang hebat, saya orang tidak ada apa-apanya, tapi saya mau belajar, saudara, untuk menjadi orang yang sama seperti Kristus. Ya, Kristen itu adalah pengikut Kristus, orang yang sama kehidupannya seperti Tuhan Yesus. Dikatakan barang siapa yang menyatakan dirinya ya ada dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus pernah hidup. Jadi kita harus hidup sama seperti Kristus hidup, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar bukan hanya dari orang dalam gereja, kita belajar Alkitab, kita juga belajar dari orang-orang yang luar biasa. Meskipun dia tidak kenal Tuhan, tapi kita lihat ketika dia dibully, ketika dia katai, difitnah, luar biasa, dia tetap tersenyum, saudara. Meskipun orang ini tidak mengenal Yesus. Saya menyaksikan banyak hamba Tuhan atau orang Kristen baru diomongin sedikit sudah luar biasa galaknya, saudara. Tapi ada tokoh di negara ini yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk memimpin negeri ini. Dia dibully, dikatain, difitnah, bukan hanya dia, istrinya, anaknya, cucunya sekalipun. Luar biasa, saudara. Tapi dia tetap tersenyum. Harusnya kita belajar dari orang ini, saudara. Ya, belajar dari orang ini. Kita melihat dia, meskipun orang-orang sekitarnya itu begitu heboh dan luar biasa, tapi tidak pernah dia berkata menghujat atau menyuruh orang untuk membunuh orang itu, tidak, saudara. Meskipun power kekuasaan ada di tangan dia, tapi dia tetap tersenyum, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus juga ada di atas kayu salib, power itu sudah nyata. Yang di Alkitab dalam Kisah Rasul katakan, segala kuasa ada di tanganku, ya di bumi dan di surga. Ya, Yesus berkata, segala kuasa ada di tanganku. Tapi ketika Yesus tergantung di kayu salib, dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita mau berubah, Roh Kudus akan tolong kita untuk kita berubah, hidup sama seperti Kristus Yesus pernah hidup. Kalau kita nggak mau berubah, Tuhan juga nggak maksa kita, saudara. Tuhan tidak maksa kita untuk ayo ikut saya, tidak, saudara. Karena dalam kitab Wahyu katakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membuka pintu, dan aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Kalau kita tidak membuka pintu pengampunan, kita tidak membuka hati kita untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Tuhan Yesus tidak akan masuk dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus tetap mengetok hidup kita, saudara. Jadi saudara dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini, mari di waktu yang sisa sebelum kita dipanggil pulang, mari kita berubah. Mari kita memperbaiki kelakuan kita dengan cara membaca Alkitab. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam hidup kebenaran. Alkitab ini, saudara, tidak ada cara lain. Jadi kesempatan ini mari kita gunakan sebaik mungkin untuk mencari kehendak Tuhan, saudara. Mencari kehendak Tuhan, karena pelayanan tidak hanya dalam gereja. Di gereja hanya beberapa pasang mata yang melihat kita, tetapi di kehidupan di luar gereja, orang-orang yang tidak kenal Tuhan yang akan melihat kelakuan kita di luar. Apakah kelakuan kita sama di dalam gereja dengan di luar gereja, saudara? Jadi saudara kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi garam dan terang dunia. Kita jadi garam dan terang dunia untuk menerangi, menggarami dunia ini, supaya dunia ini boleh mengenal Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa, mari kita terus berjuang dalam perjuangan iman kita, supaya kita mengejar ketertinggalan kita, mengejar apa yang masih kurang kita lakukan. Mari kita kerjakan, saudara. Jangan menunda-nunda waktu, karena waktu ini singkat, saudara. Sekarang bulan Agustus, sebentar lagi sudah berubah. Bulan cepat, saudara. Agustus, September, terus nanti kita Natalan lagi, saudara. Waktu ini berubah terus, cepat terus, saudara. Dan waktu ini tidak menunggu kita, dan waktu ini tidak bisa diputar ulang, dan waktu ini akan terus berjalan dan akan meninggalkan orang yang di belakang. Tidak peduli, waktu itu akan berjalan. Bumi terus berputar, saudara. Jadi saudara dalam Tuhan, mumpung waktu masih ada, kesempatan masih ada, mari kita berubah. Mari minta tolong Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh untuk Roh Kudus tolong kita, untuk kita bisa berubah. Jadilah berkat bagi setiap orang, jadilah milenial yang diberkati Tuhan. Jadilah kaum Yeremia
yang berdampak bagi lingkungan di mana kita ada. Sehingga melalui perkataan kita, sehingga dalam perbuatan kita, orang bisa melihat, oh dia orang Kristen. Tanpa kita pakai kalung salib, anting salib, dan semua serba salib, dan apapun salib, saudara, orang akan lihat, oh dia orang Kristen. Meskipun dia menyatakan saya orang Kristen, orang akan lihat, oh dia orang Kristen. Jadi saudara dalam Tuhan, itulah renungan kita pada hari ini. Biarlah Roh Kudus tolong kita, dan Tuhan menolong kita, membukakan pikiran kita, sehingga kita mengerti kehendak Allah, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita berdampak bagi lingkungan di mana kita ada, lingkungan rumah tangga kita, pekerjaan kita, dimanapun ada, kita menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari ini, waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Mari Tuhan tolong setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka yang menonton tayangan ini Tuhan. Biarlah Kau jamah, Kau lawat mereka. Apapun pergumulan mereka, apapun masalah mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah, Tuhan tolong mereka di dalam nama Yesus. Biarlah kami semua yang mendengar ini menjadi berkat. Biarlah orang-orang percaya Yesus membangkit Tuhan dari keterpurukan, dari setiap dosa, dari setiap apapun yang najis, yang kotor, keluar kembali kepada terang dan kepada jalan-Mu yang lurus itu ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong kami semua untuk berdampak bagi lingkungan di mana kami tinggal, lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan di mana saja kami ada, kami menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apa yang sudah selesai. Hamba-Mu percaya Roh Kudus yang luar biasa, Roh Kudus yang sempurna yang akan terus menjabarkan kepada kami tentang firman yang tertulis di dalam Alkitab ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, kekayaan, kekuatan kami kembalikan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak menerima ini semua. Terima kasih Bapa. Mari saudara kasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyertai kita dan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dengan persekutuan indah dengan Roh Kudus yang akan memimpin kita, menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.